murid sekilas terlihat sulit, tapi wajib dilakukan oleh setiap guru yang bukan hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi setiap guru wajib berperan sebagai aktivator dan kolaborator. Lalu bagaimana memulainya? Bersama saya, Siti Apriani Arif dari SMA Negeri 3, Gorontalo. Ketika pembelajaran sejarah dimulai, suasana kelas terasa sunyi, bukan karena murid fokus belajar, tapi karena mereka bosan. Seolah sejarah hanya tentang deretan tanggal, tahun, dan peristiwa. Saya menjelaskan tentang peradaban zaman dan peninggalan sejarah, namun murid tampak kehilangan semangat. Ada yang hanya menatap kosong, yang lain tampak melongo. Suasana hening membungkus kelas. Menjadi guru sejarah di era modern bukanlah tugas yang mudah. Di tengah kemajuan teknologi dan perubahan gaya belajar siswa, saya sebagai guru sejarah dituntut untuk tidak hanya mengajar masa lalu, tetapi bagaimana menghidupkan kembali nilai-nilai sejarah agar bermakna bagi masa kini dan masa yang akan datang. Salah satu tantangan saya adalah menarik perhatian siswa untuk membangun kesadaran belajar, menciptakan pembelajaran bermakna dan menggembirakan. Karena sejarah sering dianggap membosankan. Memilih strategi pembelajaran yang tepat membuat siswa berpikir kritis, kreatif, dan berkarakter. Saya tertantang menjadi guru yang bertransformasi dari pengajar menjadi fasilitator yang menuntun siswa menemukan makna sejarah melalui eksplorasi dan refleksi. Saya tertantang menjadi guru yang beradaptasi dengan pembelajaran berbasis digital, menggunakan media interaktif, game edukatif, dan proyek penelitian sederhana agar siswa terlibat aktif dan antusias. Di balik tantangan ini, saya memiliki inovasi. Pembelajaran yang dapat menumbuhkan rasa cinta sejarah serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan karakter pada generasi muda. Karena menjadi guru sejarah adalah menjadi penjaga ingatan bangsa. Untuk memitigasi tantangan tersebut, saya menciptakan game petualangan melalui lingkungan belajar virtual, lingkungan belajar di kelas, dan lingkungan belajar di masyarakat. Saya membuat inovasi model pembelajaran digital, yakni kolaborasi antara game, teka-teki silang, tebak kata, Canva AI, dan Learning Work yang diakses murid melalui Google Slide yang tersedia pada LKPD Interaktif. Inovasi game ini saya beri nama Puzzle, sesuai dengan akronimnya, yakni Pahami Ulang Zaman lewat Eksplorasi. Untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan, yakni bernalar kritis, kreatif, kolaboratif, dan kemandirian, murid diberikan pemahaman dalam proses pengalaman belajar memahami. Dalam fase memahami ini, murid mendapatkan pemahaman esensial tentang materi prinsip penelitian sejarah melalui media digital atau secara langsung dari guru. Murid pun mendapatkan pemahaman aplikatif tentang materi penelitian sejarah melalui media digital, game, teka-teki, dan tebak kata yang langsung dioperasikan oleh murid dan mendapat umpan balik guru. Bersifat objektif, artinya disaksikan langsung oleh mata kepala, baik itu dalam bentuk nyata maupun dalam bentuk rekaman video atau CCTV. Yang kedua, kisah yang membedakan dengan guru memberi penguatan pemahaman esensial dan memberikan pemahaman aplikatif dan pemahaman nilai dan karakter. Dilanjutkan dengan guru memfasilitasi murid melalui studi kasus Candi Borobudur untuk melakukan aplikasi dari hasil pemahaman yang didapatkan. Pada fase aplikasi ini, murid melakukan atau mengaplikasikan hasil pemahaman yang didapatkan dari proses memahami secara faktual. Dengan langkah-langkah problem solving,
murid berkolaborasi memecahkan kasus ekspedisi Candi Borobudur. Murid mengaplikasikan prinsip penelitian sejarah pada ekspedisi Candi Borobudur. Murid berkolaborasi, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri dalam mengumpul data, mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan hasil untuk dilaporkan. Setelah mendapatkan hasil kesimpulan problem solving Candi Borobudur, murid akan melaporkan atau merefleksikan dengan model game learning work, yakni setiap kelompok wajib melaporkan kata kunci dari petualangannya secara estafet dengan durasi waktu yang sudah ditentukan, yakni 2 menit per kelompok. Oke. Candi Borobudur kembali oleh Thomas Lepung ketika menjabat Gubernur Jawa. Oke, tepuk tangan. Masing-masing murid dalam kelompok berperan aktif dalam game learning work tanpa terkecuali. Guru melakukan penilaian formatif proses non-tulis dalam bentuk unjuk kerja, baik dalam kerja kelompok hingga laporan selesai. Terbentang julang sawah gemilang jadi tilur membangunkan narator pemuda Surabaya warga Belanda dengan pertama narator terus. Penilaian meliputi kemampuan murid menganalisis, nalar kritis, memahami kedalaman materi, kemandirian, kreativitas, dan kolaboratif. Dan hasil akhir kelompok disajikan dalam bentuk infografis. Setelah melalui berbagai tahap pembelajaran dan tantangan, murid berhasil menyelesaikan game interaksi digital penelitian sejarah pada petualangan Candi Borobudur. 104 nuansa budaya di seluruh candi. Di tanah Jawa megah terbentang, gunung menjulang, sawah gemilang. Seorang raja dengan hati luhur. Melalui kegiatan ini, murid tidak hanya belajar tentang peninggalan sejarah, tapi juga memaknai makna di balik setiap relief, arsitektur, dan nilai kehidupan warisan budaya nenek moyang yang wajib dijaga dan terus dilestarikan. Setiap kelompok menampilkan hasil eksplorasinya. Game interaktif ekspedisi Candi Borobudur membawa dampak positif bagi murid. Murid lebih antusias, kritis, kreatif, dan berkarakter. Inovasi pembelajaran melalui game ekspedisi Candi Borobudur memberikan pengalaman belajar yang baru dan menyenangkan bagi murid. Tidak hanya belajar sambil bermain, tapi juga menumbuhkan semangat eksplorasi, berpikir kritis, berkolaborasi, kreativitas, dan mencintai warisan budaya leluhur. Selama ini saya hanya bisa membaca itu, tapi sekarang saya bisa memahami. Jadi hari ini saya merasa bahagia dan senang tentunya karena pembelajaran sejarah hari ini berkaitan dengan pembelajaran yang mungkin kami belum tahu ya. Jadi walaupun di jam-jam kritis ini sudah ada yang mengantuk, ada juga yang ingin sholat, jadi kita tetap mempertahankan semangat kita untuk belajar sejarah. Di sejarah juga ada perhitungan dengan cara menghitung proses. Learning by doing adalah prinsip pembelajaran sejarah yang bukan hanya sekedar memahami materi, tetapi benar-benar belajar dari melakukan, belajar dari pengalaman yang sudah terjadi. Inovasi yang sederhana sebagai bukti dengan menggunakan strategi yang tepat, sejarah dapat menjadi pelajaran yang hidup dan abadi serta bermakna, bermanfaat, dan sangat menggembirakan. Terima kasih, semoga menginspirasi.